ya. Oke, makasih Pak. Baik, kepada Bu Nurul, silahkan untuk menyampaikan materi yang kedua, ya. Bu Nurul, di waktu dan tempat persilahkan. Tafadhol, silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tersampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Dr. Mulyawan Sulaha, yang saya banggakan teman-teman sekalian. Alhamdulillah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang inovasi dan penjaminan mutu pendidikan. Judulnya yaitu proses keputusan inovasi dan agen baru. Pak Khairi, tolong ini. Ya, Pak Zul. Pak Zul. Ya. Pak Zul Fahmi. Iya, sebentar. Fahmi. Lagi di ya. Oh iya, terima kasih Pak Zul. Bagi di screen kelihatan apa? Belum Bu, belum. Nanti yang memberikan ininya, screennya itu Pak Zul ya. Oh iya. Zul, apa? Ya. Ya. Ya, alhamdulillah sudah kelihatan. Oh iya. Proses keputusan, inovasi, dan agen pembaru. Next. Proses keputusan inovasi adalah proses yang dijalani seorang atau unit pengambil keputusan lainnya, mulai dari kenal satu inovasi, kemudian menyikapinya, lalu mengambil keputusan untuk mengadopsi atau menolaknya, melaksanakan keputusan sampai dengan pengukuhan keputusan tersebut. Proses ini terdiri dari serangkaian tindakan dan penilaian yang dilakukan seorang atau organisasi untuk menilai suatu gagasan baru dan memutuskan apakah akan memasukkan ide baru itu ke dalam kegiatan yang sedang dan atau sudah berlangsung. Tindakan ini berkenaan terutama dengan ketidakpastian yang mau tak mau ada dalam pemutusan suatu alternatif baru. Kebaruan yang terlihat pada inovasi ini dan ketidakpastian yang melekat pada kebaruan itu merupakan aspek pembeda pembuatan kepastian inovasi dibandingkan dengan tipe keputusan lainnya. Next. Manusia dianugerahi akal, pikiran, dan perasaan untuk mengaktualisasikan kehidupan di dunia. Mereka mengarahkan kehidupannya untuk lebih maju, sejahtera, dan makmur. Teknologi komunikasi dan telekomunikasi salah satu aspek-aspek yang memperbarui kehidupan masyarakat dan sampai diterapkan dalam kehidupannya untuk mengikuti perkembangan zaman. Melalui inovasi, manusia menjadi berkarakteristik modern, di mana proses perubahan sosial dan masyarakat tradisional ke masyarakat yang lebih maju. Tanda masyarakat yang lebih maju antaranya bidang ekonomi yang makmur, bidang politik yang stabil, dan terpenuhinya pelayanan kebutuhan pendidikan, kesehatan masyarakat. Inovasi
dapat diterima ketika individu tersebut mengetahui adanya inovasi, kemudian yang dilanjutkan dengan persetujuan dari individu. Model proses keputusan inovasi secara konseptual menggambarkan terdiri dari 5 tahap. 1. Tahap pengetahuan terjadi ketika seseorang atau unit pembuatan keputusan dihadapkan pada keberadaan inovasi dan menyadari atau membuka diri untuk mengetahui inovasi, bagaimana fungsi inovasi tersebut. 2. Tahap persuasi terjadi ketika seseorang atau unit pembuatan keputusan lainnya membentuk sikap yang menyenangi atau tidak menyenangi terhadap inovasi. 3. Tahap keputusan terjadi ketika seseorang atau pembuatan keputusan terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut pada pilihan untuk mengambil atau menolak inovasi. 4. Tahap implementasi terjadi ketika seseorang atau unit pembuatan keputusan lainnya menggunakan inovasi. 5. Tahap konfirmasi terjadi ketika seseorang atau unit pembuatan keputusan lainnya mencari pemantapan dari suatu keputusan inovasi yang telah dibuat, tetapi dia dapat membalikan keputusan sebelumnya jika dihadapkan pada informasi yang bertentangan mengenai informasi semula. Tipe keputusan inovasi. Keputusan inovasi opsion, yaitu pemilihan menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang ditentukan oleh individu secara mandiri tanpa tergantung atau terpengaruh anggota sistem sosial yang lain. Kedua, keputusan inovasi kolektif. Agar tercapainya dalam proses perubahan inovasi antara agen pembaharu, agent of change, dan klien. 3. Perlu diusahakan adanya sanksi yang tepat terhadap target perubahan yang dicapai. Oke, mungkin teman-teman ada yang bertanya dari pemaparan tadi tentang khususnya tentang inovasi dan penilaian mutu pendidikan, keputusan inovasi dan agen pembaharu. Halo, semuanya? Masih kurang jelas? Apa perlu saya tambahkan lagi? Oke, saya akan lanjut ya. Roger dan Schumacher dalam Nasution mempertegas peranan utama seorang agen pembaharu, agent of change, yaitu 1. Sebagai katalisator. Untuk apa sebagai katalisator? Yaitu menggerakkan masyarakat untuk mau melakukan perubahan. 2. Sebagai pemberi pemecahan persoalan. 3. Sebagai penghubung atau linker dengan sumber-sumber yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. 4. Sebagai pembantu proses perubahan, membantu dalam proses pemecahan masalah dan penyebaran inovasi, serta memberi petunjuk mengenai bagaimana pertama mengenali dan merumuskan kebutuhan, kedua diagnosa permasalahan dan menentukan tujuan, ketiga mendapatkan sumber-sumber yang relevan, dan keempat memilih atau menciptakan pemecahan masalah, dan kelima menyesuaikan dan merencanakan pentahapan pecahan masalah. Jadi tentunya di sini ada dong peran guru sebagai agen pembaharu, agent of change. Itu tidak kawan-kawan? Halo? Iya, Saya? ada kebenaran ada. Oke. Kebenaran. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa di setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan bahasa, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Sedangkan penjelasan lainnya adalah pada pasal 37 dinyatakan bahwa
wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar menengah dan pendidikan tinggi. Penjelasan pasal 37 ayat 1. Peran guru sebagai agen pembaharu dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Betul kan kawan-kawan? Kita itu membentuk peserta didik jadi manusia yang memiliki rasa kebanggaan dan cinta tanah air. Pandangan tersebut dapat dijelaskan bahwa peran guru sebagai agen pembaharu dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme, peran guru sebagai agen pembaharu di berbagai jenjang pendidikan harus mengembangkan peserta didik pada potensi dasar yang harus diwujudkan, yaitu terdiri dari civic knowledge, civic skill, dan civic disposition. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Thomson dalam kutipan tahun 1988, bahwa pendidikan kewarganegaraan menekankan pada 3 aspek, yaitu civic knowledge, civic disposition, dan skill. Pada ketiga kompetensi tersebut harus diterapkan secara berimbang agar dapat membantu siswa menjadi manusia seutuhnya. Mungkin paparannya itu saja. Adakah teman-teman yang akan bertanya ataupun akan menambahkan? Silakan, khususnya tentang proses keputusan inovasi dan penjaminan mutu pendidikan. Proses keputusan inovasi dan agen pembaharu. Silakan. Mana yang lainnya? Halo, teman-teman. Ya Bu, lanjut. Teman-teman mungkin ada yang mau nambah? Lanjut. Mau nambahkan atau bertanya? Baik, masih belum ada yang bertanya? Saya akan lanjut. Lanjut Bu. Saya akan lanjutkan ya teman-teman. Tadi dijelaskan tentang civic knowledge, dan civic skill. Gitu ya. Lalu saya akan menjelaskan juga tentang mencapai pendidikan kewarganegaraan yang berkualitas, tentu saja diperlukan apa? Teman-teman, kalau tentunya diperlukan mekanisme yang jelas pada program sekolah maupun pembelajaran. Betul tidak? Betul tidak teman-teman? Betul. Ya. Mekanisme tersebut dapat menjadikan pendidik terbuka dalam mengembangkan potensinya. Dari perspektif tersebut harus adanya perubahan paradigma dalam mata pelajaran peran guru sebagai agen pembaharu atau agent of change. Seiring dengan munculnya Undang-Undang Negara Kenegaraan Republik Indonesia tahun 1945 nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 3 yang mencantumkan tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Mungkin itu saja ya teman-teman. Barangkali ada yang bertanya lagi. Silakan. Khususnya tentang inovasi.
ataupun tentang di pemaparan saya yang pertama. Silakan, Abel. Ibu Martia maksudnya yang Ada tetap kadang ke bawah sinyal ada. Iya. Kadang masih pagi karena ada hujan juga katanya daerah dia. Kebetulan hujan dan sinyal kurang bagus. Kembar hujan ageng Pak Solihin. Ya. Tadi saya baru mendunggang Bu nih. Dulu dulu. Aduh. Ya nih. ya. Kalau sudah jawabnya nanti mau paparan. Bapak Ibu silakan siapkan alat tulisnya. Jadi harus cepat karena ini hal-hal penting yang berkaitan dengan dua hal materi di kelompok inovasi dan juga kontingensi. Ya, sudah ya. Bu Nurul sudah selesai. Ada dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di unmute dulu yang lainnya supaya suaranya jelas. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa hal-hal penting ya, karena saya yakin ya Bapak Ibu ada yang juga mungkin lagi perjalanan. Saya lihat nih siapa Abdullah ya, lagi liburan kayaknya nih. Udah sampai rumah. Lagi nyanyiin lagu si Tasya. Ya. Memang saya ingin komentari dulu tentang Bu Sutiya. Oke, ini yang masih aktif suara tolong diambil dulu Pak. Ya, terima kasih. Continuous improvement itu makna lainnya adalah perbaikan